Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Hari ini kita akan belajar apa itu saham. Menurut Bursa Efek Indonesia, saham itu adalah tanda penyertaan modal kepada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi istilah kata lainnya, saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menerbitkan saham atau menjual sahamnya kepada publik. Ada perusahaan di sektor perbankan, kemudian juga saham-saham yang bergerak di sektor pembangunan, bahkan saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan pun sudah banyak yang menerbitkan sahamnya untuk dijual kepada publik. Mengapa saham-saham itu dijual kepada publik? Mereka menjual sahamnya karena membutuhkan dana tambahan untuk membantu perusahaannya berekspansi, artinya membuka bisnis baru. Misalnya ada sebuah restoran, dia mau buka cabang baru di tempat yang lain, atau dia bahkan mau buka kedai kopi misalnya, dia butuh dana tambahan, maka mereka akan menjual sahamnya ke publik. Nah, ini istilahnya adalah IPO, Initial Public Offering. Mereka menjual sahamnya ke publik dalam satuan lot, di mana satu lotnya itu 100 lembar saham. Lalu gimana caranya kita bisa beli saham-saham tersebut? Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia ya, saham-saham ini dapat dibeli melalui perusahaan namanya perusahaan sekuritas. Mereka adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin dari OJK untuk melakukan kegiatan jual beli saham atau perantara pedagang efek. Caranya gimana kalau kita mau buka rekeningnya? Ya kita tinggal pilih saja rekening sahamnya, pilih perusahaan sekuritas itu, kita buka rekening saham, kita buka rekening dana nasabah, kita store modal, jadi kita transfer ke rekening dana nasabah, lalu kita sudah bisa bertransaksi jual beli saham. Semudah itu teman-teman. Nah, perusahaan sekuritas itu ada apa aja contohnya? Sebenarnya contohnya banyak sekali teman-teman, dan di sini tidak ada endorse, ini hanya beberapa perusahaan sekuritas yang banyak diketahui oleh masyarakat. Ada Mirai Sekuritas, ada Indo Premier, ada Sukor Sekuritas, ada Ajaib Investasi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kalau kita sudah jadi pemodal, kita akan mendapat apa sih? Sebagai pemodal itu kita akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, ini namanya dividen. Kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, kita akan mendapatkan dividen yang dihasilkan dari bisnis perusahaan tersebut. Nah, jumlahnya berapa? Itu akan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. Dari rapat umum pemegang saham ini akan diputuskan berapa banyak saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Ataupun dalam rapat umum pemegang saham ini tidak ada dividen karena labanya akan digunakan untuk pengembangan usaha yang lebih lanjut. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di bursa saham, kalau kita mendapatkan dividen, ya nanti kita akan mendapatkan jumlah dan nominalnya serta kapan akan ditransfer dengan jelas. Rumus dividen itu teman-teman adalah laba untuk dividen, artinya berapa laba yang tadi akan dibagikan untuk dividen dibagi dengan jumlah penerimanya dalam lembar saham. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita sebagai pemegang saham, kita biasanya akan mendapatkan email. Ini adalah email yang saya terima ketika mendapatkan dividen dari Telkom tahun lalu, tahun 2020. Jadi pada tahun 2020, Telkom membagikan dividen sebesar 154,0682 per lembar saham. Jadi kalau teman-teman punya satu lot, artinya teman-teman akan mengalihkan jumlah ini kali 100. Kalau teman-teman punya 10 lot, maka dikali 1000. Karena ini adalah hitungan per lembar saham. Dalam informasi ini juga sudah terdapat informasi kapan tanggal pembayaran dividen ini akan ditransfer ke rekening dana nasabah teman-teman semuanya. Setelah kita punya sahamnya, kita bingung kenapa harga saham itu kok naik dan turun. Jadi di bursa saham itu banyak sekali orang yang melakukan transaksi sehingga menyebabkan posisi permintaan dan penawaran itu selalu berubah-berubah. Ditambah dengan sifat manusia yang ada rakusnya dan ada takutnya, itu akan mempengaruhi harga saham itu sendiri ya, mempengaruhi transaksinya. Misalnya ketika pasar sedang naik, semua orang itu sangat optimis, sangat happy, dan percaya bahwa harga akan semakin naik sehingga orang berlomba-lomba untuk membeli saham. Disinilah muncul rasa rakus ya, rasa rakus untuk memiliki saham sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, ketika pasar sedang turun, maka semua orang takut untuk memegang saham. Mereka khawatir, mereka pesimis bahwa harga akan semakin turun. Di sini sifat fear ya, atau takut itu mendominasi pasar saham. Lalu, cara untung dari saham itu seperti gimana sih kalau kita sudah punya?
Tadi kita sudah jelaskan bahwa kita punya potensi mendapatkan keuntungan dari dividen. Tapi selain itu, kita bisa menggunakan saham untuk melakukan transaksi jual beli dan mendapatkan selisih yang namanya adalah capital gain bahasa kerennya. Contoh, kalau kita beli Bank BRI atau BBRI di harga 4.000 per lembar saham, satu lotnya maka kita butuh modal 400.000. Kalau kita belinya 10 lot, maka kita harus punya uang 4 juta rupiah. Lalu beberapa bulan kemudian saham BBRI ini naik menjadi 4.400 lembar per saham atau katakanlah naik 10%, maka kalau kita jual, jumlah satu lotnya adalah 440.000, kita kalikan dengan 1.000 lembar, maka kita akan mendapatkan 4.400.000. Di sini keuntungannya selisihnya ya. Selisih beli dan jualnya adalah 400.000 rupiah. Nah, selisih beli dan jual inilah yang disebut dengan capital gain. Ya, capital gain. Tapi nominal 400.000 ini nanti akan dipotong dengan biaya transaksi tergantung ya persentasinya dari perusahaan sekuritas masing-masing. Sekarang kita tahu bahwa dengan memiliki saham, kita punya kesempatan untuk melakukan jual beli saham tersebut untuk mendatangkan keuntungan di masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menganalisa saham yang bisa mendapatkan keuntungan untuk kita di masa depan? Pada dasarnya, ada dua analisa yang bisa digunakan, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Seperti apa perbedaan dari kedua analisa ini? Mari kita bahas sama-sama. Kita mulai yang pertama dari analisa fundamental. Analisa fundamental ini menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai harga saham. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kita nilai kinerja dan kondisi perusahaannya, apakah bisnisnya bagus dan berkelanjutan. Yang kedua, kita harus menetapkan harga wajar perusahaan ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan ini. Yang ketiga, kita perlu monitor juga dan mengevaluasi apakah perusahaan ini masih layak untuk kita investasikan atau tidak. Di dalam analisa fundamental, kita perlu melakukan screening, mencari saham-sahamnya, dan kita harus evaluasi untuk mendapatkan harga-harga yang masih murah. Nah, kenapa harga-harga perusahaan bagus itu bisa murah? Banyak faktornya. Seperti misalnya ekonominya sedang lesu, jadi perusahaannya sedang bagus-bagus saja, tidak ada masalah dengan perusahaan. Tetapi pasarnya yang sedang bermasalah, ekonominya melambat sehingga harga perusahaan tersebut menjadi murah. Atau berita-berita negatif yang muncul sehingga mengganggu ekonomi secara keseluruhan. Misalnya ketika virus corona pertama kali muncul, banyak sekali saham-saham yang harganya berguguran jatuh, meskipun sebenarnya tidak ada masalah terhadap bisnis perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah reaksi pelaku pasar yang berlebihan menanggapi suatu berita yang muncul seperti ya misalnya kasus corona tadi. Ini adalah contoh berita negatif dan reaksi pasar yang berlebihan. Pada saat corona pertama kali muncul, saham BBRI itu turun sampai 50%. Padahal kita semua tahu, BBRI adalah perusahaan yang sangat bagus dan punya aset, punya profit yang bagus. Tapi ketika muncul berita seperti corona di awal corona muncul, saham BBRI pun tidak bisa menahan penurunan dan harus turun sampai 50%. Satu hal yang kita lihat adalah bahwa penurunan ini sifatnya sementara karena tidak sampai 1 tahun kemudian, saham BBRI sudah kembali ke harga normalnya dia. Jadi ketika penurunan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk melakukan aksi beli dan tunggu sampai harga kembali ke semula. Di dalam analisa fundamental, jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan screening, mencari saham-saham yang didiskon atau salah harga, biarkan saham-saham itu bekerja, tumbuh karena mereka bisnisnya bagus. Lalu suatu saat ketika bisnisnya mereka semakin bertumbuh, semakin bagus, banyak orang yang akan semakin mencari, orang-orang mulai membeli saham tersebut, mereka suka saham tersebut, dan pada akhirnya karena permintaannya tinggi, maka otomatis harganya akan naik seperti yang kita harapkan. Itu analisa fundamental. Nah, sekarang adalah analisa teknikal. Analisa teknikal berbeda dengan fundamental. Di analisa teknikal tidak mengamati adanya laporan keuangan. Jadi kita tidak menggunakan laporan keuangan sebagai dasar melakukan analisa. Yang kita analisa adalah pergerakan harga dan pelaku-pelaku pasar yang terlibat di dalamnya. Misalnya, seberapa ramai kondisi saham tersebut diperdagangkan. Kita akan membuat suatu statistik mengenai harga rata-rata saham tersebut, volume transaksi yang diperdagangkan, dan indikator-indikator lain yang dipakai untuk melakukan analisa untuk mendukung keputusan jual dan beli saham. Nah, di dalam analisa teknikal yang dilakukan adalah mencoba membeli saham saat harganya murah dan menjual ketika harganya tinggi,
dibantu dengan indikator-indikator yang banyak digunakan. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah support dan resistance. Jadi, support itu adalah suatu area harga di mana di area support diharapkan harga tidak akan turun lebih dalam. Sebaliknya, resistance adalah area harga di mana ketika suatu saham menyentuh area resistance, maka saham akan turun kembali. Kita bisa menganalogikan support dan resistance ini seperti lantai dan atap. Jadi kalau kita pantulkan bola ke atas, maka dia akan kembali ke bawah. Sebaliknya kalau kita pantulkan bola ke bawah, dia juga akan kembali ke atas seperti itu terus. Fokus dari analisa teknikal adalah jual beli saham jangka pendek. Kalau kita lihat pada grafik di samping ini, setidaknya dalam jangka waktu 6 bulan, kita bisa melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau kita menggunakan analisa fundamental, biasanya kita perlu untuk beli dan hold saham tersebut lebih lama. Paling tidak di dalam analisa fundamental, orang akan menyimpan saham tersebut 1-3 tahun paling pendek. Kita coba ulang kembali perbedaan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi kalau analisa fundamental itu kita membiarkan perusahaannya bertumbuh karena kita sudah melakukan analisa dan perusahaan itu memang bagus, jadi kita akan membiarkan saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya di analisa teknikal, kita mengamati pergerakan harga dan kita bertransaksi jual beli saham dalam jangka waktu pendek. Pada analisa fundamental kita fokus pada laporan keuangan perusahaan, sementara pada analisa teknikal kita mengamati pergerakan harga ya teman-teman, didukung dengan data-data penunjang lain seperti volume dan analisa-analisa atau indikator-indikator yang diperlukan. Yang ketiga, kalau analisa fundamental itu membutuhkan valuasi yang berdasarkan laporan keuangan. Kalau analisa teknikal cenderung kepada waktu, kita menentukan timing yang tepat untuk jual beli saham, dan sentimen yang mempengaruhi pergerakan dari saham tersebut. Lalu IHSG itu apa sih? IHSG itu adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan, yang diartikan sebagai daftar indeks pasar saham yang tercatat dan digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi IHSG ini digunakan sebagai penanda kondisi pasar investasi secara keseluruhan teman-teman. Di IHSG sendiri itu ada 12 sektor atau 12 kategori yang diperdagangkan. Mulai dari sektor energi, barang baku, perindustrian, konsumen primer, konsumen non-primer, sektor kesehatan, keuangan, properti, teknologi, infrastruktur, transportasi, dan produk investasi tercatat. Jadi cukup banyak sektor yang sudah ada di IHSG. Lalu kita perlu tahu mengenai kapitalisasi pasar, karena kapitalisasi pasar itu akan mempengaruhi IHSG. Kita tahu bahwa IHSG itu adalah saham gabungan. Jadi, semakin perusahaan itu besar dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, maka saham tersebut punya kecenderungan yang lebih mudah untuk mempengaruhi pergerakan IHSG. Misalnya di sini ada saham BBCA, BBRI, dan HM Sampurna. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan yang punya market cap cukup besar di IHSG. Dan ya, sebagai informasi teman-teman, kode saham di Bursa Efek Indonesia itu digunakan 4 huruf, ya, menggunakan 4 huruf. Jadi misalkan Bank BCA, dia kodenya adalah BBCA, kalau Bank BRI kodenya adalah BBRI, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan bahas manajemen portofolio saham secara sederhana. Jadi secara singkat, manajemen portofolio saham adalah cara menyusun portofolio saham, sehingga alokasi investasi kita bisa menghasilkan timbal balik atau menghasilkan return yang maksimal. Jadi ketika kita akan berinvestasi di pasar saham, tadi kita sudah tahu ada 12 jenis sektornya, kita bisa mengatur portofolio saham kita dengan baik. Jadi jangan sampai portofolio kita hanya berisi satu jenis sektor. Misalnya teman-teman suka dengan perbankan, lalu semuanya hanya sektor-sektor perbankan yang teman punya. Itu bukan portofolio saham yang ideal. Jadi dalam portofolio saham yang ideal, kita perlu bagi menjadi beberapa tipe. Misalnya saham yang selalu naik. Jadi tiap tahun dia naik, meskipun tidak tinggi tapi dia selalu naik. Atau saham-saham yang secara harga bukunya sedang murah, dan kita percaya bahwa perusahaan ini bagus, kita dikasih harga diskon, dalam beberapa tahun ke depan harganya akan naik berkali-kali lipat. Atau yang terakhir teman-teman, ada saham yang saya sebut sebagai saham yang risk atau beresiko, karena punya kesempatan untuk naik tinggi sekali, tapi kemudian juga berpotensi untuk menyebabkan kerugian. Jadi kita harus atur supaya dalam portofolio kita, komposisinya itu adalah komposisi yang bagus dan menghasilkan imbal hasil yang maksimal. Lalu kita sekarang belajar diversifikasi secara singkat. Diversifikasi itu digunakan untuk mengurangi risiko investasi. Analoginya, jangan pernah taruh telur
semua telur Anda dalam satu keranjang yang sama. Jadi, anggaplah telur ini adalah uang kalian, lalu uang kalian ini ditaruh di satu saham, lalu saham tersebut turun, maka habislah uang teman-teman. Jadi ini adalah hal yang harus kita hindari ketika kita berinvestasi. Sebisa mungkin kita menggunakan diversifikasi. Misalnya kita mendiversifikasi sektor yang kita pilih, bahkan lebih baik lagi, jangan semuanya ditaruh di dalam pasar saham. Kalian bisa pilih saham, reksadana, emas, ataupun lain-lain, investasi yang beragam, sehingga ketika salah satu investasi kalian ini gagal, ada rencana pengganti atau ada investasi lain teman-teman yang berhasil, sehingga kerugiannya bisa ditutupi. Oke teman-teman, segitu aja video singkat dari aku kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mulai berinvestasi di pasar saham dan semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa bermanfaat, teman-teman boleh bantu subscribe, juga like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin ingin berinvestasi di pasar saham. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Cuan Lebar. Di sana ada banyak informasi-informasi dan edukasi di seputar pasar saham. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. See you, God bless you, tetap sehat selalu. Bye-bye.